Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin doa dulu. Oke, hari ini semuanya masuk ya? Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Bagaimana tadi berangkat ke sekolah? Keadaan suasana hatinya? Senang, menesu-nesu, pegel. Senang apa pegel? Senang, alhamdulillah. Bangun tidur juga enggak susah toh? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita masuk di coding dan kecerdasan artifisial, sepertinya Bu Fitri ingin kalian itu melakukan sedikit pemanasan. Kita melakukan ice breaking dulu ya. Siap? Nah, siap. Jadi nanti ceritanya ada 3 kelompok, meskipun secara sederhana ya. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau Bu Fitri bilang 1, langsung berdiri, duduk lagi. 2, berdiri, duduk lagi. 3, berdiri, duduk lagi. Bisa kira-kira? Bisa. Kita coba dulu pertama ya. 1, 2, 3. Nah, lakukan dengan cepat. Berdiri lalu langsung duduk. Berdiri langsung duduk. Kita coba lagi, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Oh, pinter kabeh. Nah, ini ice breaking yang pertama. Ada lagi ice breaking yang kedua. Coba berdiri, kemudian berdiri di samping-sampingnya bangku. Di samping-sampingnya bangku. Sudah? Coba sekarang Bu Fitri mau lihat dulu seberapa bisa kalian menangkap instruksi dari Bu Fitri ya. Coba loncat, duduk. Oke, coba duduk dulu. Coba. Ini tadi Bu Fitri baru saja melakukan ice breaking. 2 kali ice breaking ya. 2 kali ice breaking. Yang pertama Bu Fitri bagi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ketika Bu Fitri bagi kelompok 1, 2, dan 3, ternyata anak-anak ini ketika Bu Fitri kasih perintahnya jelas buatan Bu Fitri kasih tadi. Jelas tidak tadi? Jelas. Nah, ketika Bu Fitri kasih perintah tadi, perintahnya Bu Fitri yang pertama jelas.
Gitu, kalian bisa mengikuti instruksi dari Bu Fitri. Ketika Bu Fitri kasih instruksi yang terakhir yang berdiri, kemudian Bu Fitri suruh duduk, apakah instruksi dari Bu Fitri jelas? Jelas atau tidak? Tidak. Kan kalian bingung, disuruh duduknya itu duduk di bawah atau di bangku? Nggih. Nah, jadi bingung. Nah, instruksi dari Bu Fitri yang kedua ini tidak jelas. Kenapa kok kira-kira kalian membutuhkan instruksi untuk dimengerti? Instruksi yang kalian mengerti. Kenapa kalian membutuhkan instruksi atau perintah yang kalian mengerti? Supaya apa? Coba angkat tangan. Supaya apa? Enggak apa-apa. Ya, supaya apa? Enggak apa-apa. Supaya mengerti. Ketika instruksi tidak jelas, yo kalian tidak mengerti. Akhirnya yang terjadi tidak kompak. Oke, ya. Kemudian dalam kehidupan nyata, pada saat kita melakukan atau membuat program, misalnya dalam menyelesaikan masalah, kita membutuhkan instruksi yang jelas, masuk di akal, gitu, dan berurutan, supaya kalian mengerti dan paham. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Pelajaran yang akan Bu Fitri sampaikan ini ada hubungannya dengan yang kalian baru saja lakukan, ice breaking tadi, yaitu tentang bagaimana kita mengerti perintah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan sederhana yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan atau diskusi. Jadi nanti kita belajar ini, kita akan ada sesi diskusinya. Artinya kalau diskusi biasanya ada kelompok, Kedua, menganalisis permasalahan dengan cara mendekomposisi atau memecah permasalahan itu menjadi langkah-langkah yang kecil. Asing ya didengar? Nah, nanti akan Bu Fitri jelaskan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengenali pola-pola yang sama dari setiap permasalahan, sehingga mempermudah untuk menyelesaikan. Kemudian yang keempat, menyusun urutan langkah-langkah solusi. Kemudian yang kelima, menuliskan instruksi sederhana seperti memberi simbol atau apa, nanti Bu Fitri akan jelaskan nanti. Kemudian menguji efektivitas instruksi atau logika dengan cara menjalankan simulasi atau aktivitas berpola. Ketujuh, merevisi atau memperbaiki instruksi atau logika jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan saat dijalankan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan topik berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini Bu Fitri mempunyai sebuah cerita. Ada sebuah cerita. Coba dengarkan baik-baik. Dengarkan dan perhatikan. Andi biasanya bangun pukul 6 pagi. Tapi malam itu ia tidur larut karena asyik menonton film. Alarmnya berbunyi, tapi Andi mematikannya dan tertidur lagi. Ketika membuka mata, jam sudah menunjukkan pukul 7:25. Wah, aku telat, teriaknya panik. Ia cepat-cepat mencuci muka, memakai seragam, dan berlari ke sekolah tanpa sarapan. Di jalan, Andi merasa deg-degan. Ia tahu gerbang sekolah biasanya ditutup pukul 07.30.
Sesampainya di sana, gerbang masih terbuka, tapi guru piket sudah berdiri dengan buku catatan. "Andi, kenapa terlambat?" tanya Bu Rina. "Saya bangun kesiangan, Bu. Maaf," jawab Andi pelan. Bu Rina mencatat keterlambatannya dan memberi nasihat agar Andi lebih disiplin waktu di kelas. Andi merasa malu dan menyesal. Sejak hari itu, ia mulai tidur lebih awal dan memastikan alarmnya menyala. Apa saja masalah yang dihadapi Andi, yang dipunyai Andi tadi? Coba, yang pertama. Oh, si Andi ini ternyata tidurnya terlalu larut malam. Kenapa dia tidur larut malam tadi? Oh, terlalu lama menonton film. Apalagi masalahnya? Alarmnya ternyata tidak aktif. Sudah menyala tapi dimatikan lagi oleh Andi. Kemudian apa lagi? Bangunnya akhirnya kesiangan. Apalagi? Si Andi ini tidak sarapan. Terus setelah tidak sarapan, akhirnya terlambat masuk ke sekolah. Nah, dari masalah-masalah yang Bu Fitri sampaikan tadi, ada cerita tadi, kemudian kalian cari masalahnya dan sudah ketemu ya. Ada yang tidur terlalu larut, ada yang alarmnya tidak efektif, ada yang bangun kesiangan, ada yang tidak sarapan dan terlambat ke sekolah. Kemudian penyebabnya tadi juga sampean sudah tahu ya. Ternyata kalau yang tidur terlalu larut tadi, yang pertama karena menonton film terlalu lama, terlalu malam. Kemudian kalau alarm tidak efektif gara-gara alarmnya dimatikan. Kemudian kalau kesiangan bangun, iya, tidurnya akhirnya kan tidak cukup. Harusnya tidurnya jam 9, bangunnya jam setengah 5 atau jam 4. Akhirnya kalau tidurnya jam-jam 10, jam 11, kan akhirnya kurang tidur dia. Akhirnya enggak terlalu, bagaimana ya, tidurnya itu enggak cukup. Sing waktune bangune jam setengah 5, akhirnya bangun nimbang kong. Ada yang sama seperti itu? Ada enggak? Enggak percaya. Ada enggak? Ada. Nah, meskipun enggak dibilang ada Bu gitu, tapi ada. Sesekali waktu pasti pernah seperti itu. Kemudian tidak sarapan. Tidak sarapan ini mau gara-gara nyapa? Gara-gara apa? Gara-gara bangun kesiangan sehingga tidak cukup waktu untuk sarapan. Kemudian kalau datang terlambat ke sekolah gara-gara gara-gara bangunnya kesiangan, ya wis ndak sarapan yang tadi, akhirnya menyebabkan dia datang terlambat ke sekolah. Nah, pernahkah kalian mengalami masalah yang hampir sama? Misalnya kalian juga pernah, Bu, saya juga pernah seperti itu. Waktu itu mau kelompokan, karena saya asik bermain layangan, akhirnya kelompokannya jadi telat. Saya dimarahi teman-teman, misalnya seperti itu. Pernah? Pernah. Jadi ini gini ya, Bu Fitri akan minta kalian untuk menuliskan satu masalah yang kalian hadapi sehari-hari, yang kalian hadapi sehari-hari. Bu Fitri akan membagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nomor absen urut 1 sampai 5 nanti tempatnya di sini. Nah, kelompok 2 berarti 6 sampai 9 di sini. Silahkan membentuk kelompok dulu.
Silahkan dibentuk kelompok dulu. Nomor absennya, ayo. Kelompok 1 sini, kelompok 1 sini, langsung ya. Kelompok 2 sini, jalan ya. Ayo cepat. Nah. Ya. Sudah? Sudah? Ya duduk saja. Ya silakan duduk aja, duduk. Duduk. Kode kayak sampean RP. Jangan di belakang, depan aja, depan. Ya, gitu. Bu Fitri akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan, ya. Untuk tempat kalian mengerjakan. Jadi nanti dalam satu kelompok itu kalian tulis ada beberapa permasalahan, ya. Sudah cukup? Azam sudah? Nah, silakan membentuk kelompok hadap-hadapan juga enggak apa-apa. Hadap-hadapan juga enggak apa-apa, hadap-hadapan enggak apa-apa. Karena kan kelompok begitu toh. Kalian bekerja sama. Dalam apa? Ya ambil. Ya, ambil. Nah, hadap-hadapan ya. Nah, gitu. Ya. Toleh siapa jenenge iki? Iki siapa jenenge? Kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya sana toh? Iya sana, Evi sana. Ya, sana. Ini kursinya di sini. Nah, silakan. Situ. Lewat sana, Le. Oke. Ya, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ya. Oke anak-anak, sudah siap? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Karena ini adalah hal yang biasa kalian alami sehari-hari. Bu Fitri rasa tidak ada yang cukup sulit ya. Semuanya bisa ya? Nah, oke. Setelah kalian menuliskan apa masalah yang pernah kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari, Bu Fitri akan meminta pada masing-masing kelompok untuk membacakan ke depan apa toh sebenarnya masalah yang pernah kamu hadapi, dan itu masalah itu terjadi di mana, terjadinya di mana, kemudian apa penyebab dari masalah yang kamu alami tersebut, ya. Kalau yang penjelasannya Bu Fitri ini bisa dipahami ya? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Bu Fitri minta dari kelompok 1. Kira-kira siapa yang akan mewakili nanti? Anggi. Ini yang laki-laki enggak berani ke depan. Mboten. Nggih, enggak apa-apa. Yang mewakili 1 orang aja. Siapa yang kira-kira kalian tunjuk? Anggi. Oke, Anggi dari kelompok 1 nanti Anggi ya. Kalau dari kelompok 2 nanti kira-kira siapa? Silva. Yang lain enggak ada yang berani? Enggak, nanti akan gantian karena ada 3 sesi ya kita. Jadi nanti kita akan bergantian ya. Nggih? Oke. Silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu ke depan untuk membacakan apa yang menjadi masalah di dalam kelompok kalian. Ya sudah kalian catat nanti. Ya. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan masalah yang pernah saya alami. Masalah yang pernah saya alami adalah lupa latihan pramuka. Tempat terjadinya adalah di sekolahan. Penyebabnya karena saya asik bermain.
Oke. Nah, sekarang Bu Fitri mau tanya, nggih? Boleh ya ditanya-tanya sedikit? Boleh. Katanya tadi apa? Lupa latihan pramuka. Terjadinya di sekolah, berarti latihan pramukanya di sekolah. Ini pada waktu hari apa kira-kira? Hari Minggu apa hari? Hari Sabtu. Hari Sabtu sore. Nggih. Yo, iya Sabtu sore. Berarti ekstrakurikuler pramuka nggih? Ya. Kemudian terjadinya di sekolah, penyebabnya itu apa? Karena saya asik bermain Oh, asik bermain. Pada waktu itu bermain sama siapa? sama teman. Sama teman. Dolanan apa? Mainan apa? Gara-gara mainan dakon. Nggih. Dakon. Iya. Kemudian kalau ada pertanyaan dari kelompok 2, barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Sudah jelas. Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Anggi. Tepuk tangan dulu. Oh. Oke. Setelah kita mendengarkan masalah yang terjadi di kelompok 1, kita akan kembali mendengarkan masalah yang dihadapi oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Coba didengarkan ya. Coba semuanya, kalau ada teman yang di depan, tolong diperhatikan. Oke? Oke. Ya, silahkan. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan masalah yang pernah saya alami. Masalah yang pernah saya alami yaitu lupa membawa buku pelajaran. Tempat terjadinya yaitu di sekolah. Penyebabnya adalah tidur terlalu malam. Tidur terlalu malam. Boleh ya Bu Fitri tanya-tanya? Boleh. Ini terjadi pada hari Senin. Berarti hari pertama yang masuk ya. Kemudian tadi katanya lupa membawa buku pelajaran. Apakah tadi malamnya, hari Minggunya enggak belajar? Belajar, cuma bukunya belum disusun gitu. Belum dipilih gitu. Oh, gara-gara apa buku kok belum disusun tadi? Karena sudah terlalu malam. Sudah terlalu larut malam. Ini terlalu larut malamnya ini gara-gara belajarnya atau gara-gara asik nonton TV atau asik bermain? Asik nonton TV. Berarti habis belajar kamu nonton TV sampai lupa kalau waktu tidur. Kemudian lupa tidak memasukkan buku pelajaran. Oke. Ini adalah permasalahan yang dihadapi dari kelompok 2. Dari kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah yang dijelaskan oleh Silva sudah jelas tadi? Sudah jelas. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas silakan kembali ke tempat duduk Silva. Nah anak-anak, setelah kalian mengerti, tadi sudah tahu bagaimana caranya untuk mencari masalah yang ada, ya. Kemudian sekarang Bu Fitri meminta kalian untuk menemukan solusinya. Kalau kira-kira kalau masalahnya kelompok 1 tadi, apa? Terlambat latihan pramuka. Kira-kira kalau terlambat untuk latihan pramuka, solusi apa yang akan kalian pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bu, apakah solusinya hanya boleh 1 mboten? Tidak ya, solusi boleh lebih dari 1. Kalau misal permasalahan dari kelompok 2 tadi apa? Lupa membawa buku pelajaran. Kalau lupa membawa buku pelajaran, kira-kira solusinya itu apa aja? Nah, itu kamu susun nanti. Nah, silahkan dikerjakan secara berkelompok, ya. Ya. Dikasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Cukup.
Sudah? Sudah. Kemudian setelah kalian menuliskan solusi dari masalah-masalah yang kalian hadapi, Bu Fitri sekarang meminta kalian untuk menuliskan solusi tersebut pada kertas-kertas ini. Jadi satu kertas ini satu solusi. Misalnya kalau kamu dari kelompok 1 ada berapa solusi? Ada 4 solusi, berarti kamu tulis di 4 kertas ini. Ya? Kalau kelompok 2 dapat berapa solusi? 4 juga. Jadi nanti masing-masing solusi kalian tuliskan di sini ya. Oke ya. Coba kalian tuliskan. Tulisannya Bu Fitri minta yang agak besar-besar ya, supaya bisa dibaca. Oke, sudah selesai semua 2 kelompok. Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah, pintar. Jadi kalian setelah ini tugasnya adalah mengurutkan solusi-solusi tersebut. Mengurutkan solusi-solusi tersebut. Bu, maksudnya bagaimana? Contoh ya. Contoh, misal kotak pinjem annya itu. Misal urutan pertama dari solusi kamu adalah misalnya memasang alarm, maka kamu taruh di depan sini. Kemudian kalau tidak bermain ketika hampir mendekati latihan, itu adalah solusi kedua, kamu taruh di sini. Jadi berurutan, solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga, dan solusi keempat. Jadi Bu Fitri nanti masing-masing meminta perwakilan dari kelompok, meminta perwakilan dari masing-masing kelompok, yang tentunya yang tadi sudah maju, ya jangan disuruh maju lagi, harus berbeda, bergantian. Silakan kalian pikirkan siapa teman yang akan maju, yang akan menyusun kartu-kartu ini di depan, ya. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, kalau sudah siap, coba sekarang Bu Fitri minta kelompok 1 perwakilannya untuk menyusun di sini. Menyusun di sini. Evita. Oke. Oke, tunggu dulu di situ dulu. Coba jelaskan dulu. Yang pertama, solusi pertama apa? Memasang alarm Oh, sebelum ini, masalah kamu yang tadi apa? Masalah dari kelompok 1 tadi apa? Kelompok 1, masalahnya tadi apa? terlambat latihan pramuka. Terlambat latihan pramuka. Solusi yang pertama apa? Memasang alarm pengingat. Memasang alarm pengingat. Kemudian yang kedua? Tidak bermain ketika jam hampir mendekati latihan pramuka. Terus solusi ketiga? Minta diingatkan orang tua. Minta terus keempat. Berangkat bersama teman. Kelima?
minta diingatkan orang tua. Minta diingatkan orang tua. Oke, ini adalah solusi dari kelompok satu. Kelompok satu tadi masalahnya adalah terlambat latihan pramuka. Terus kemudian kelompok satu menyusun solusi permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama adalah memasang alarm. Yang kedua adalah tidak bermain ketika mendekati latihan pramuka. Solusi ketiga, minta diingatkan orang tua. Kemudian minta diingatkan berangkat bersama teman. Oke, ini adalah solusi dari kelompok satu. Kira-kira dari kelompok dua ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Silakan. Ya, di bawah. Oke. Dari kelompok satu sudah selesai. Kelompok dua, siapa kira-kira yang akan disuruh maju? Akifah. Ya, silakan Akifah. Sebutkan dulu masalahnya tadi apa yang diminta. Masalahnya yang kamu Tidak membawa buku pelajaran. tidak membawa buku pelajaran. Silakan disusun dulu solusinya. Disusun solusinya. Yo, coba. Yang pertama apa solusinya? Siapkan tas dan seragam malam sebelumnya. Berarti menyiapkan sebelumnya. Terus? Pasang alarm. Oh, pasang alarm. Tulisannya wapi ya. Susah dibaca ya. Ya, 3. Tidur lebih awal. Ya. Terus? Minta dibangunkan orang tua. Ya. Oke. Itu adalah solusi dari kelompok 2. Silahkan di bawah. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Pinter-pinter ya, enggak ada yang bertanya ya. Oke. Setelah kalian bisa mengurutkan tadi solusinya, setelah bisa mengurutkan solusinya, kemudian apa kira-kira yang kalian dapatkan? Ternyata dalam setiap masalah ini pasti ada solusinya. Dan setiap solusi itu ada tahapannya atau urutannya. Seperti itu, nggih? Setelah tadi kalian mampu mengurutkan semua solusi-solusi, sekarang Bu Fitri akan mengajari kalian mengubah solusi-solusi tersebut menjadi simbol-simbol. Simbol bagaimana, Bu, maksudnya? Contoh, ini contoh ya. Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Misalnya tidur lebih awal itu kamu gambar solusi. Nah, kamu gambar solusi. Nah, ini. Seperti ini. Ya, bisa ya? Kemudian misalnya lagi gunakan alarm. Misalnya, kamu bisa pakai gambar jam. Bisa jamnya seperti ini, bisa gambar alarm, jam alarm. Nggih. Kemudian misalnya solusinya sarapan tepat waktu, misalnya kamu bisa memakai simbol yang ini, piring, garpu, sama sendok, nggih. Nah, misalnya simbolnya berangkat sekolah, bisa kalian memakai simbol yang ini, nggih. Atau bisa juga kalian gambarkan, contohnya
anak yang sedang berangkat sekolah. Seperti itu juga boleh. Ya, tergantung kalian mau membuat simbol yang seperti apa. Simbol itu kan hanya untuk supaya kalian bisa mengartikan, oh ternyata artinya ini, artinya jam ini ternyata disuruh bangun tepat waktu. Coba, ya. Kalau simbol Minta dibangunkan orang tua berarti alarm aja, pakai alarm boleh, pakai apa jam waktu boleh. Kalau kamu mau gambar orang tua kamu sama kamu kelihatannya kan besar sekali ya, jadi kita pakai simbol-simbol yang kecil aja supaya memudahkan kalian, seperti itu ya. Nah, setelah Bu Fitri jelaskan seperti ini, coba kalian kerjakan. Kan kalian tadi sudah ada solusinya, nggih. Sudah menuliskan, kalau yang kelompok sini katanya ada 4 solusi. Kelompok ini ada 4 solusi. Silakan kalian gambar solusinya yang kalian punya itu simbolnya simbol apa di masing-masing kertas warna-warni. Setelah di kertas warna-warni, setelah jadi, baru kalian gambar di lembar kerja yang sudah Bu Fitri kasihkan. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Coba pilih satu temanmu untuk menjelaskan ke depan. Ya, kelompok 2 sudah Azam. Kelompok 1 Zora. Ya, dari kelompok 1 dulu. Sudah siap? Disebutkan solusinya apa, simbolnya apa, kemudian kegunaannya apa, artinya apa kok kegunaan. Ya. Ya. Solusinya, langkah solusi yang pertama apa? Solusinya yang pertama apa? Ada yang di depan itu? Yang ini. Tidak bermain ketika jam hampir bacanan. Tidak bermain ketika jam hampir mendekati latihan pramuka. Simbolnya? Ya, simbolnya apa? Tidak bermain. Simbolnya apa? Tidak bermain itu simbolnya apa? Mobil. Mobil. Kenapa kamu menyimbolkan mobil? Tidak bermain simbolnya mobil. Kenapa? Ada yang mau membantu menjelaskan dari kelompok 1? Kenapa kok simbolnya mobil? Karena alasannya itu sebagai simbol mainan mobil-mobilan gitu toh. Oke, terus kamu silang gitu toh. Jadi tidak bermain gitu. Oh iya. Terus lanjut, solusi keduanya apa tadi? Dilihat. Memasang alarm pengingat. Memasang alarm pengingat. Simbolnya apa di situ? Gambar apa tuh? Gambar jam alarm. Ternyata untuk artinya untuk apa namanya? Memasang alarm. Memasang alarm. Oke. Solusi yang
3. Minta diingatkan orang tua. Minta diingatkan orang tua. Apa simbolnya? Jam pengingat. Jam pengingat. Terus Berangkat bersama teman. berangkat bersama teman. Berangkat bersama teman. Simbolnya apa? Sekolah itu. Oke. Oh, sekolah karena kamu berangkatnya ke sekolah ya? Oke. Oh ya, oke. Terima kasih penjelasannya, Zora. Tepuk tangan dulu. Wah, nggak apa-apa. Dari kelompok 1 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada. Sudah jelas ya? Sudah dijelaskan tadi, nggih? Sekarang dari kelompok 2. Silahkan. Kita lihat, Azam akan menjelaskan simbolnya. Tidak apa-apa. Agak sini nih supaya dengar suaranya. Nggih. Langkahnya yang pertama, Siapkan tas dan seragam malam sebelumnya. menyiapkan seragam dan tas sebelumnya, malam sebelumnya. Simbol Tas dan seragam tas dan seragam. Artinya apa? untuk dipakai di sekolah. Untuk dipakai di sekolah supaya tidak ketinggalan, mungkin gitu ya. Ya. Terus yang kedua, Pasang alarm memasang alarm. Simbolmu apa? untuk membangunkan. Untuk apa? Membangunkan. Membangunkan. Membangunkan siapa? Siapa yang dibangunkan? Orang. Ya saya sendiri dong, gitu loh. Iya loh. Terus 3, Itu lebih awal. tidur lebih awal. Kamu pakai simbol apa? Tidur. Orang tidur. Nggih, artinya apa? Menggambarkan Biar bangunnya lebih awal. menggambarkan orang yang lagi tidur. Lanjut. Minta dibangunkan orang tua. Minta dibangunkan orang tua. Simbolmu Jam. jam. Artinya Nah, artinya jam. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Apa namanya? Kita itu didengarkan. Coba minta perhatiannya sebentar ya. Ya. Jadi anak-anak, setiap ada masalah, itu insya Allah pasti ada solusinya. Setiap kali kamu menemui sebuah masalah pasti ada solusinya. Kemudian solusi-solusi tersebut itu bisa diurutkan. Untuk apa diurutkan? Biar penyelesaian masalahnya lebih cepat. Seperti itu. Nggih. Dari apa kegiatan yang kita lakukan hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari? Simbol. Kemudian apa lagi? Ada simbol. Apa lagi? Langkah penyelesaian. Apa lagi? Hah? Ya, ada langkah-langkah penyelesaian. Ada belajar simbol. Nah, apakah instruksi dari Bu Fitri tadi jelas? Jelas. Kemudian langkah-langkah penyelesaian yang kalian selesaikan, yang kalian lakukan tadi sudah runtut ya? Maksudnya sudah berurutan. Ya. Kemudian Bu Fitri mau minta kalian untuk memberikan penguatan. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian petik dari kegiatan hari ini? Bu Fitri minta satu anak ke depan untuk menyampaikan. Contohnya gini, Bu, kamu ke depan, gini ya. Bu, saya hari ini sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah contoh. Seperti itu. Itu yang Bu Fitri minta. Coba dari kelompok 1 dulu.
Jovita atau Anggi? Ya, salah satu ya. Ayo. Ya, ya. Ya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang mengenal simbol-simbol. Mengenal simbol-simbol. Ada lagi? Sudah? Sudah. Ya, silahkan duduk. Makasih. Ya, terus dari kelompok 2. Silva, coba apa yang sudah dipelajari hari ini, Silva? Apa yang dipelajari hari ini? Urutan menyelesaikan masalah. Urutan menyelesaikan masalah. Oke, makasih. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana mengurutkan masalah tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mengubah solusi tersebut menjadi simbol-simbol. Gunanya apa toh Bu kok kita belajar simbol-simbol? Agar kalian lebih mudah memahami. Gitu, ya. Jadi apa namanya? Untuk hari ini pelajarannya yaitu menyelesaikan masalah, ya, kemudian mengurutkan, kemudian belajar tentang simbol. Untuk minggu depan insya Allah kita akan belajar lagi tentang pola-pola, ya, pola-pola. Bu Fitri rasa cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.